Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara sederhana apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa itu istihad. Jadi, Al-Quran ini secara bahasa artinya adalah bacaan. Kalau secara istilah, Al-Quran adalah kitab yang berisi firman Allah atau firman Allah yang langsung diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yang mana membacanya itu bernilai ibadah. Jadi Al-Quran ini berbeda dengan kitab yang lainnya. Secara definisi saja, Al-Quran ini kalau membacanya itu sudah bernilai ibadah. Jadi cukup membacanya itu sudah bernilai ibadah. Jadi ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita menuju makna kandungan Al-Quran. Oh ya, sebelum ke makna kandungan Al-Quran, saya ingin menjelaskan jenis-jenis ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkannya itu berangsur-angsur atau step by step atau bertahap. Jadi tidak langsung blek, langsung Al-Quran turun 30 juz gitu, mboten. Tapi berangsur-angsur. Jadi waktu turunnya Al-Quran itu ada dua. Pertama, ayat yang turun di Makkah. Jadi ayat yang turun di Mekah ini adalah ayat yang turun ketika Rasulullah masih berada di Mekah. Dan ayat yang turun di Mekah ini biasanya disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Dan isi ayat-ayat Makkiyah ini biasanya berkaitan tentang tauhid. Jadi memang waktu itu Islam itu baru turun di Mekah, jadi ayat yang terkandung di dalamnya itu rata-rata itu tentang tauhid atau tentang beriman kepada Allah atau tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya itu biasanya pendek-pendek. Kemudian awal ayat biasanya diawali dengan kata ya ayuhan nas. Jadi umum untuk manusia begitu. Dan kemudian berikutnya ayat yang turun di Madinah. Jadi ayat yang turun di Madinah ini adalah ayat yang turun ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah gitu. Ayat yang turun di Madinah biasanya disebut dengan ayat Madaniyah. Ciri-ciri ayatnya adalah pertama, biasanya panjang-panjang. Kemudian awal ayat itu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Jadi lebih spesifik dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Karena memang ketika sudah hijrah itu sudah banyak sahabat Rasulullah yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kemudian biasanya ayatnya panjang-panjang. Oh, tadi sudah saya jelaskan ayatnya panjang-panjang, kemudian isinya itu berkaitan tentang hukum begitu. Kemudian jadi secara keseluruhan isi kandungan Al-Quran ini pertama adalah tentang tauhid atau tentang akidah, yang menjelaskan tentang akidah. Contoh misalkan Qul huwallahu ahad. Ini berarti ayat yang isinya tentang tauhid. Kemudian isinya tentang syariah atau tentang hukum. Kemudian kandungan isi yang berikutnya adalah tentang kisah para nabi dan rasul terdahulu. Kemudian kisah para orang-orang yang terdahulu gitu. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, dan ini harapannya menjadi ibroh atau menjadi pelajaran bagi kita begitu. Kemudian isi kandungan yang berikutnya adalah kabar berita kejadian yang akan datang begitu. Kemudian isi kandungan berikutnya adalah tentang ancaman atau kabar buruk dari Allah, bukan kabar buruk ya, pokoknya ancaman gitu. Kemudian yang juga janji, jadi janji yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kalau disingkat adalah basyiro wa nadhiro, jadi berita kabar baik dan kabar yang buruk. Kemudian isi kandungan berikutnya adalah tentang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu juga ada di dalam Al-Quran. Berikutnya adalah tentang sunatullah. Sunatullah ini adalah sesuatu yang memang sudah pasti terjadi, seperti tentang kejadian manusia. Jadi proses adanya manusia. Jadi dari ovum ke sperma, kemudian berbentuk alaqah mudghah gitu nggih. Nah, itu ada di dalam Al-Quran gitu. Itu tentang Al-Quran. Dan Al-Quran ini secara keseluruhan memang isinya sangat lengkap. Jadi Al-Quran ini benar-benar sebagai pedoman hidup kita. Itu sebabnya kita sebagai orang Islam minimal kita harus wajib bisa membaca Al-Quran begitu.
Dan untuk memahami makna Al-Quran itu butuh penjelasan, dan penjelasan makna Al-Quran itu yang disebut dengan tafsir Al-Quran begitu. Tahap kita sekarang ini sampai mana? Tahap kita adalah sampai kepada bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga kedepannya kita sampai ke tahap memaknai isi kandungannya, kita belajar tentang kandungannya, dan semoga kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian tentang hadis. Jadi hadis secara bahasa artinya adalah baru. Kemudian secara istilah hadis ini segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bahas apa sih fungsinya hadis ini gitu. Karena kan sudah ada Al-Quran, kenapa harus ada hadis gitu. Jadi Al-Quran ini kan maknanya masih secara umum, jadi butuh penjelasan. Di antara yang bisa menjelaskan kandungan makna yang berada di dalam Al-Quran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah itu adalah hadis. Jadi di sini kita tahu fungsi hadis adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran. Jadi kalau secara dirinci, pertama adalah fungsi hadis adalah menegaskan Al-Quran. Jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat, kemudian di dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya sholat itu juga penting. Contohnya bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Pertama syahadat, kedua adalah sholat, ketiga zakat, kemudian haji ke Baitullah begitu. Jadi menegaskan atau menguatkan gitu. Kemudian fungsi hadis yang kedua adalah menjelaskan. Contohnya tadi seperti sholat. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan ya sholat-sholat saja gitu, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara sholat yang benar. Maka yang menjelaskan cara sholat yang benar itu adalah hadis gitu. Kemudian menambahkan, contohnya begini, kalau di dalam Al-Quran itu yang ada kan perintah, misalkan perintah puasa gitu, yang ada kan puasa Ramadan, dan kemudian di dalam hadis ditambahkan ternyata ada perintah puasa yang lain, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Syawal, ada puasa Ayyamul Bid begitu. Jadi penting bagi kita juga untuk memahami hadis, penting bagi kita juga untuk belajar tentang hadis, karena posisi hadis atau kedudukan hadis dalam hal hukum Islam, sumber hukum Islam itu nomor 2 setelah Al-Quran. Kemudian istihad. Istihad tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi istihad ini artinya bersungguh-sungguh. Maksudnya apa? Mencurahkan semua pikiran, mencurahkan semua tenaga dengan penuh kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu. Nah, kalau dalam istihad ini apa yang diharapkan? Diharapkan adalah mendapatkan hukum yang ingin dicari gitu. Jadi dalam Islam ini semuanya itu harus ada dasarnya. Semua kegiatan itu harus ada aturannya. Semua yang kita lakukan itu harus ada hukumnya gitu. Terkadang manusia ini kan makhluk yang berkembang ya Bu ya, makhluk yang berkembang. Jadi semua keinginan, dari segi keinginan itu juga berkembang. Contohnya saja jenis jilbab gitu. Kalau dulu jilbab mungkin kan modelnya ya seperti itu saja. Kalau sekarang kan model jilbab macam-macam begitu. Sama juga dengan keinginan manusia. Keinginan manusia itu juga semakin lama, semakin zaman berkembang juga keinginannya juga macam-macam. Contohnya ngeten. Kalau mungkin dulu zaman Rasulullah ketika belum dianugerahkan seorang buah hati gitu, ya sudah kan tidak ada usaha apa-apa. Tapi kalau sekarang karena ilmu pengetahuan semakin berkembang, manusia juga semakin cerdas, akhirnya sudah ada metode gitu untuk mendapatkan buah hati. Akhirnya bagaimana sih? Misalkan untuk mendapatkan buah hati misalkan dengan bayi tabung. Akhirnya ini harus jelas hukumnya begitu. Oh ya, hukumnya bayi tabung itu dalam Islam itu bagaimana? Dan ranah ini untuk mencari hukum ini itu bagiannya ijtihad begitu. Dan siapa yang bisa melakukan ijtihad? Yang bisa melakukan ijtihad ini adalah hanya ulama yang kompeten di dalam bidangnya. Jadi tidak cuma sekedar ulama, tapi ulama yang memenuhi kriteria atau ulama yang memenuhi ciri-ciri untuk bisa melaksanakan ijtihad. Itu sebabnya
peran ulama atau kedudukan ulama dalam Islam itu sangat penting. Ulama ini warasatul anbiya. Jadi ulama ini yang mewarisi ilmu para nabi gitu. Itu untuk urusan agama. Jadi kedudukan ulama itu sangat penting. Kalau kita lihat misalkan dalam pilpres ya Bu ya. Pilpres itu bagi para calon itu pasti yang didatangi siapa? Yang didatangi pasti kan ulama. Kenapa? Karena ulama itu memiliki jamaah gitu. Paling kalau apa namanya, ngapunten, rektor atau pengusaha atau siapa gitu kan nggak didatangi, tapi yang didatangi adalah ulama, minta doanya, minta dukungannya, karena memang kedudukan ulama ini sangat tinggi di dalam Islam gitu. Bahkan salah satu tanda akhir zaman atau salah satu tanda apa segera hari kiamat itu adalah dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia. Dicabutnya itu adalah bagaimana? Dengan banyaknya ulama yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama dipanggil Allah, artinya Allah mencabut nyawa para ulama itu adalah salah satu contoh akhir zaman begitu. Mungkin itu ibu-ibu. Jadi ini semoga bisa menjadi pemahaman kita tentang sumber ajaran Islam atau sumber hukum ajaran Islam. Ada 3, Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan yang ketiga adalah istihad. Baik, untuk video berikutnya insya Allah saya ingin menjelaskan tentang kandungan atau tentang ajaran Islam. Jadi ajaran yang terkandung di dalam Islam begitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.